Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RCast RRI Podcast. Hari ini pendengar dan juga pemirsa, kita punya tema yang menarik sekali mengenai pengaruh narkoba terhadap hubungan sosial anak muda. Dan kalau kita bicara mengenai pengaruh narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba juga bisa memengaruhi hubungan sosial generasi muda. Obat-obatan tersebut menyebabkan perubahan perilaku, ketidakstabilan emosional dan ketidakmampuan untuk menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman dan masyarakat sekitar. Dan untuk itu kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Agus Winarti, MPH, Ibu Wiwin, Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Dan juga ada Dr. Rizka Mahmuda, Ketua Tim Rehabilitasi BNNK HSS. Apa kabar Dok? Alhamdulillah sehat. Ya semoga semuanya sehat dan juga bersama kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Ya ke Dr. Rizka dulu, bagaimana nih Dok penggunaan narkoba mempengaruhi kualitas hubungan pertemanan di kalangan anak muda? Ya betul. Jadi seberapa pengaruhnya sih narkoba ini terhadap lingkungan pertemanan? Jelas mempengaruhi ya. Kenapa? Karena biasanya awal-awal mereka yang menyalahgunakan narkoba biasanya akan pertama menarik diri. Menarik diri dari apa? Dari teman-teman. Anggaplah dia di sekolah ya. Di sekolah biasanya dia berteman seperti biasa. Nah kemudian dia dapat nih dari luar, entah orang mana gitu ya, coba menawari ini itu, dia mau coba. Nah biasanya dia akan menarik diri dari teman-teman sebayanya, teman-teman sekolahnya. Dan biasanya setelah itu akan timbul kerenggangan, belajarnya mulai kurang optimal, bahkan nanti jauh-jauh akan timbul masalah-masalah yang lebih serius. Contohnya kayak misalkan dia udah ketergantungan, mau cari barang, bahkan ada yang sampai pencurian, malakin teman gitu ya, terbawa-bawa juga sampai ke rumah gitu. Nah seperti itu. Jadi menarik diri dari lingkungannya, mengisolir diri begitu ya. Betul. Dok ya. Dan itu tadi adalah bagian dari dampak fisik dan mental. Betul. Dari para pecandu narkoba ini ya Dok, yang tentunya dapat mempengaruhi kemampuan anak muda itu berinteraksi sosial secara sehat. Jadi kalau sudah menarik diri itu berarti sudah tidak sehat gitu ya cara berpikirnya begitu ya Dok. Iya, jadi dia nanti terfokusnya hanya ke barangnya yang digunakan aja. Anggaplah misalkan sabu, dia terfokusnya di sabu aja. Ketika misalkan barangnya udah nggak ada, gimana caranya buat cari barang lagi ya? Gimana caranya supaya dapat ya? Cari uang, cari relasi lain sebagainya. Nanti sudah pakai, gimana ya cari kesenangannya lagi? Misal ditambah keseringan ya kita dapat di lapangan, penggunaannya itu dibarengi dengan apa? Main game. Bahkan kalau yang udah punya penghasilan, walaupun penghasilannya juga belum bisa mengcover diri dia dan keluarga, dengan judi online. Nah biasanya dia terfokus di sana aja. Dok saya itu harus pakai. Loh biasanya makainya buat apa? Pokoknya kalau pakai itu nggak serak, nggak ini, kalau nggak main apa? Main game, main judi lain sebagainya. Itu. Jadi pelarian dari narkoba ke judi online dan juga game begitu ya. Yeah. Jadi hati-hati ya yang suka game. Tapi game apa dulu nih? Ya teman-teman kita juga ada sehat juga begitu. Ada gitu ya. Saya juga main game. Tapi nggak harus narkoba, masih bisa. Jadi masih bisa yang lain ya. Jadi apakah memang yang diminati itu jenisnya sabu begitu ya Dok? Kalau misalkan berdasar dari yang di HSS, nomor 1 memang sabu. Sabu di HSS nomor itu 1 adalah favorit begitu ya untuk favorit pengguna paling banyak. Soal favorit yang tidak baik ya begitu ya. Iya. Ke Bu Wiwin nih, apa saja sih Bu upaya yang dilakukan BNN HSS untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda? Tadi sudah disebutkan ya oleh Dr. Rizka. Silakan Bu Wiwin. Kalau apa saja yang sudah dilakukan, ini saya rasa tidak hanya di Hulu Sungai Selatan ya. Jadi BNN RI sendiri punya beberapa pilar untuk dijadikan program dan ini berlaku di seluruh wilayah. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua pemberdayaan masyarakat, ketiga rehabilitasi, dan keempat pemberantasan. Dan semuanya harus seimbang, secara bersama-sama harus dilakukan. Jadi program misalnya pencegahan itu harus kita lakukan. Apa saja program-program yang bisa merangkul anak muda itu kita lakukan. Kemudian untuk program pemberdayaan masyarakat, nah itu apa saja program-program pemberdayaan masyarakat yang bisa kita lakukan untuk upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, termasuk juga program rehabilitasi dan pemberantasan. Jadi
beberapa tahun belakangan memang BNN kemudian memfokuskan pada anak muda sebagai sasaran programnya. Jadi di situ ada program remaja teman sebaya, di mana para remaja itu kita latih soft skill, life skillnya untuk bisa menolak penyalahgunaan narkoba, menolak apabila diajak, menolak apabila misalnya ada tawaran untuk dia baik dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelapnya. Kemudian ada lagi program-program sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa untuk memberikan edukasi informasi yang benar bagaimana sih sebenarnya narkoba itu dan bagaimana dampak atau bahayanya bagi remaja misalnya seperti itu sudah kita lakukan sejak lama. Tapi kalau soft skill, pemberian soft skill ini memang baru beberapa tahun terakhir karena fokus kita pada remaja dan anak-anak muda seperti itu. Soft skill di sini maksudnya apa, Bu? Jadi pemberian soft skill di sini programnya adalah pelatihan di mana remaja-remaja terpilih yang memenuhi kriteria tertentu itu kita kumpulkan, kemudian diberikan pelatihan, diberikan training di beberapa sesi. Jadi tidak hanya sekali datang, tapi ada 10 kali pertemuan misalnya. Di dalam setiap sesi itu ada narasumber yang kompeten di bidangnya, dan ini akan memberikan misalnya bagaimana kita mengenali diri sendiri, kayak psikolog gitu. Kemudian nanti ada yang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, ini akan memberikan materi bagaimana harusnya anak bersikap seperti itu. Jadi soft skill ini kemudian yang akan memperkuat karakter remaja-remaja kita agar pada akhirnya nanti tujuan kita adalah mereka punya karakter yang kuat untuk menolak tawaran-tawaran untuk penyalahgunaan dan peredaran gelapnya. Dan kalau bicara mengenai soft skill, narasumber, apakah Dr. Rizka Mahmudah termasuk narasumbernya begitu? Beliau memberikan tidak hanya pada remaja, tapi juga pada agen-agen pemulihan yang ada di desa. Jadi ada bimbingan teknis, itu sudah beda lagi ya. Kalau agen pemulihan ini lebih pada masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat ini jatuhnya. Jadi masyarakat di desa yang memenuhi kriteria tertentu itu di SK-kan oleh kepala desa atau lurahnya untuk menjadi agen pemulihan, dan kita kemudian memberikan bimbingan teknis kepada mereka untuk ikut dalam program rehabilitasi, dan beliau salah satu narasumber yang memberikan materi-materi itu. Untuk kita jadi takut nih Bu Wiwin dan Dr. Rizka ya, di desa sudah banyak ya Bu penggunanya Bu. Ya kita tidak memungkiri ya bahwa narkoba sekarang tidak hanya ada di perkotaan, tapi juga sampai ke pelosok desa, dan itu tidak dipungkiri. Ya seperti itu. Jadi narkoba ini adalah satu bahaya yang harusnya menjadi aware bagi kita semua, karena dia tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, tidak mengenal tingkat pendidikan, tidak mengenal apapun, seluruh kasta. Kalau kita lengah, terjerat juga gitu, baik dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelapnya. Yang tua kah, yang muda kah, yang miskin, yang kaya, di kota, di desa, sama peluangnya. Apakah itu berpendidikan atau tidak? Itu sama. Tidak semua bisa terpengaruh begitu ya. Betul. Nah, jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan sistem imun kepada masyarakat kita untuk tidak tergoda dalam penyalahgunaan dan peredaran. Jangan sampai sudah berpendidikan tinggi, sangat tahu dampak penyalahgunaan narkoba, tapi karena alasan stres, alasan gaya hidup misalnya, ini lifestyle-nya bergaul dengan siapa? Kalau nggak nyabu tuh nggak gaul. Nah itu kan itu sesuatu yang keliru. Tapi tahu nggak dia dampaknya? Tahu mungkin ya. Kalau secara medis ya Bu Wiwin ya, kita ke Dr. Rizka dulu. Sejauh mana nih pengaruh narkoba terhadap kemampuan anak muda dalam berkomunikasi secara efektif dengan orang lain? Mungkin terlihat ya, mereka agak susah berbicara mungkin ya. Kalau ini berdasarkan di lapangan ya, di lapangan mereka yang baru-baru coba biasanya lebih enak terbuka. Dalam artian kenalnya dari mana sih? Awal mulanya apa dulu sih? Biasanya lebih terbuka. Tapi kalau misalkan udah lama, apalagi sampai yang sudah ada gangguan mental, lebih susah lagi. Kita tanya apa, dia jawab apa.
Jadi memang langsung kenanya ke mental begitu ya? Iya, jangka panjangnya gangguan mental bisa. Ada nggak ketemu yang seperti itu? Banyak. Ada yang dok diem ya dok ya. Ada yang tahu isi pikiran saya. Mental dalam artian lebih ekstrim lagi bisa disebut ada gangguan jiwa gitu ya? Gangguan jiwa, mulai dari waham paranoid, ada paham siar, ada yang merasa ada chip yang ditanamkan di kepalanya, aneh-aneh gitu. Jadi semakin berat dia menggunakan ya, tidak hanya orang tua, remaja pun bisa jadi komunikasinya akan semakin terbatas. Tidak hanya terbatas, makin keliru kadang gitu. Oke. Jadi dampaknya sangat mengerikan ya. Bu Wiwin ya. Jangan coba-coba. Ya itu yang ini semacam menjadi peringatan untuk kepada kita semua, jangan coba-coba begitu ya. Karena kita sudah tahu bahwa bagaimana orang yang sudah mencoba dan akhirnya tidak bisa terlepas dari itu dan selalu ada keterikatan dan selalu ada ketagihan begitu ya, Dr. Rizka ya. Biasanya kalau menghadapi yang sudah itu semacam apa dulu disebutnya kalau orang yang sakau begitu ya, memang ada sakau begitu ya, gejala putus zat. Iya maksudnya gejala putus zat. Jadi gini, kalau misalkan di kita di klinik Pratama BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kebetulan di sini kita hanya bisa menangani kegawat daruratan, menangani kasus untuk yang rawat jalan saja. Kemudian untuk misalkan nih ada kasus-kasus yang kritis, ada masalah ya gejala putus zat yang luar biasa berat gitu ya. Biasanya memang kita arahkan ke rumah sakit dan kebetulan memang klinik kita berdekatan dengan rumah sakit umumnya. Nah, biasanya masukkan IGD sana, kita arahkan ke sana. Penanganan awal di sana ketika misalkan udah mulai bagus baru kita mulai untuk rehabilitasi seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah ada seperti gangguan jiwa, ada misal kita bilangnya dual diagnosa. Jadi selain dia menggunakan zat, dia udah ada juga gangguan mental. Jadi sakitnya double. Kalau misalkan dia baru datang dengan dok saya sakit dalam artian menyalahgunakan narkoba, itu sakitnya cuma satu, sakitnya cuma ketergantungan, sakitnya cuma adiksi. Tapi kalau misalkan sudah jangka panjang, gangguan mental sakitnya double. Nah biasanya ini kita arahkan untuk rawat inap. Kalau sudah double tuh susah begitu ya untuk pemulihannya ya? Ada selalu kesempatan untuk pulih, walaupun prosesnya berbeda dan mungkin agak lebih lama daripada yang baru satu. Jadi mungkin pesan juga ya buat teman-teman, sebelum kejadian deh yang aneh-aneh, baru coba, jangan coba-coba untuk terus-menerus. Karena proses kerusakan di dalam tubuh, di dalam otak, di dalam pikiran itu pasti berlanjut kalau misalkan tetap dilanjutkan. Sebenarnya masih bisa kalau pada saat masih dini begitu ya, masih bisa dicegah begitu ya untuk hal yang lebih parah lagi begitu. Bisa. Masih bisa ya. Iya. Karena proses kerusakan itu makin sering menggunakan makin berpotensi. Itu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, dok yang paling tepat waktu rehabilitasi itu waktu kapan sih? Iya, secepatnya. Dia baru nyoba 1 kali, udah mulai sadar dalam arti ini salah nih, rehabilitasi lebih bagus dibandingkan dia yang udah 10 tahun make, udah tiap hari make. Nah kalau kita bilang prognosis ya, di kedokteran itu bilangnya prognosisnya pasti lebih baik yang baru pertama kali. Oke, jadi solusinya rehabilitasi bukan dibui begitu ya? Oh, siapa bilang? Ini bicara mengenai rehabilitasi nih Bu Wiwin ya. Apa nih peran BNN HSS bagi anak muda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba? Silakan Bu Wiwin. Jadi kalau gimana ini maksudnya? Mengenai tadi disinggung mengenai rehabilitasi. Nah, ini peran BNN HSS dalam rehabilitasi bagi anak muda yang sudah terlibat begitu ya dalam penyalahgunaan narkoba. Apakah itu baru awal mungkin ya atau memang sudah ada keberlanjutan? Itu bagaimana Bu Wiwin? Iya, jadi kalau selama ini kita memberikan informasi edukasi ke masyarakat untuk rehabilitasi ini secepatnya. Kemudian di tim rehabilitasi sendiri ada namanya program screening intervensi lapangan. Jadi screening intervensi lapangan ini menemui komunitas-komunitas tertentu, kemudian kita lakukan screening atau penjaringan dari komunitas ini, kemudian dari hasil penjaringan ini kemudian kita tahu apakah di antara komunitasnya kebanyakan sih yang disasar adalah anak muda ya, untuk komunitas-komunitas yang kira-kira rentan terhadap penyalahgunaan. Jadi kalau memang ada yang terjaring dalam screening ini, maka kita giring untuk dilakukan rehabilitasi seperti itu. Oke, masalah narkoba ini adalah masalah global gitu ya.
walaupun sudah di pedesaan juga sudah ada begitu. Dan sayang sekali waktu kita. Apa yang bisa disampaikan? Silakan Dr. Rizka dulu. Oke. Niat yang kuat dari individunya sendiri, dukungan keluarga dan juga tempat rehabilitasi yang tepat itu adalah langkah awal untuk memulai, untuk bisa pulih, untuk bisa keluar dari gelapnya narkotika. Narkotika itu tidak ada cerah-cerahnya ya. Kegelapan yang ada di sana. Gelap semua. Terima kasih Dr. Rizka. Ibu Wiwin silakan Bu. Ya, jadi apapun kondisinya, maka narkoba bukan solusi. Apapun masalahnya, narkoba bukan solusi. Karena apabila kita punya masalah, kemudian larinya pada narkoba, maka masalahnya akan bertambah. Gitu. Karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, mari bersama-sama untuk tidak menyalahgunakan dan tidak mengedarkan narkotika secara gelap. Luar biasa. Terima kasih Bu Wiwin, Ibu Agus Winarti MPH, Kepala BNN Kabupaten HSS sudah hadir di sini di podcast kami, dan juga Dr. Rizka Mahmudah, Ketua Tim Rehabilitasi BNN HSS sudah hadir di podcast kami di tema kita yaitu pengaruh narkoba terhadap hubungan sosial anak muda. Terima kasih, sehat selalu, salam bahagia. Salam sehat tanpa narkoba. Siap. Demikian pendengar dan juga pemirsa, sampai jumpa lagi di RKS RRI Podcast.